Mendakilah, maka Anda akan tahu nikmatnya sebuah perjuangan. Oke, mari kita lanjutkan pendakian di Lawu part 2. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, bisa klik link di kanan atas atau link yang aku sematkan di deskripsi ya. Baiklah, setelah puluhan tahun kita melakukan perjalanan, jam 7.56 kita mau sarapan dulu di area sabana tercantik Gunung Lawu yang ada di pos 4 atau di Bulak Peperangan. Enak banget ya tuh, enak banget ya tuh gue duluan masak gila aja. Oh ya ampun. Oke. Aduh, nempel di. Nah, setelah selesai sarapan, kita semua langsung melanjutkan perjalanan. Karena ini bener-bener masih perjalanannya masih panjang sekali ya. Ini bahkan kita belum setengah perjalanan loh. Ya, walaupun demikian, seperti yang kita tahu semua ya, jalur Candi Ceto itu jalur yang melewati sabana terpanjang di Lawu. Setelah kita setengah jam perjalanan, akhirnya sampai juga di Gupakan Menjangan. Nah, di Gupakan Menjangan ini teman-teman merupakan area camp juga ya, yang kalau kita lagi beruntung kita bisa melihat rusa-rusa yang ada di sini. Setelah perjalanan santai kurang lebih 45 menit, akhirnya kita sampai juga di Pasar Dieng. Nah, pemandangan yang ada di Pasar Dieng ini gak kalah cantiknya dengan pemandangan yang ada di sabana tadi loh. Selain itu, di Pasar Dieng ini kita dilarang keras untuk merubah susunan batunya ya teman-teman. Jadi kita harus hargai peraturan yang sudah ada. Nah teman-teman, kalau kita sudah sampai di Pasar Dieng ini, artinya kita sudah tinggal 15 menit lagi ke warung ya. Bukan ke puncak, ke warung. Jadi ada warung Mbok Iem, warung tertinggi di Indonesia. Bagaimana tidak, warung ini terletak di ketinggian 3150 mdpl. Dan amazingnya lagi, warung ini sudah ada sejak tahun 1980-an loh. Bahkan di situ aku juga pun belum lahir ya. Widih, makin semangat ya kalau kita ngelihat puncak udah deket gitu, kayak pengen buru-buru cepet sampai ya kan. Di sini tuh sebenarnya aku tuh udah hopeless ya, maksudnya kayak wah ini jalan kaki nggak selesai ya, kapan sampainya gitu. Ini apa tim aku juga menyemangati, ayo cepet dikit lagi sampai. Ternyata bohong ya kan, 15 menit jalan kaki tetep aja nggak sampai ya. Yang katanya wacananya sampai 15 menit ke warung Mbok Iem, tetep aja ini setengah jam juga bro. Nah teman-teman, sebelum kita sampai di warung Mbok Iem, ini kita akan melewati terlebih dahulu tempat ibadah atau biasanya penduduk sekitar menyebut Argo Dalam. Nah di sini tempatnya sakral ya, jadi aku nggak berani sembarangan masuk. Cuma aku sampai di pelataran depannya aja recordnya, dan kelihatan kalau di zoom itu di ujung itu tempat ibadahnya. Dan waktu aku datang ke situ benar-benar nggak ada orang, sepi ya. Jadi lumayan agak creepy dikit, makanya nggak lama-lama di situ ya. Untuk menghemat waktu tanpa basa-basi, kita dari warung Mbok Iem langsung melanjutkan perjalanan ke puncak. Karena masih ada 100 meter vertikal, kita harus menanjak. Kurang lebih jam 11 lewat 12 menit kita udah sampai di puncak Lawu. Ini anak-anak pada ngide ya nyusun-nyusun batu di sini nih. Emang bocahnya tuh FOMO-an ya kan. Seneng banget setelah melewati drama capek berkepanjangan, akhirnya aku sampai di puncak Gunung Lawu 3265 mdpl. Yeay. Kata-kata hari ini Uncle. Saya cari ayah saya nggak ada di mana-mana. Oh my god, ini sudah dark. Kata-kata hari ini masih Mendakilah,
maka Anda akan tahu nikmatnya sebuah perjuangan. Tadi kan udah ada di video sebelumnya. Yang lain dong, ini kan di puncak. Mendaki gunung itu bukan soal berapa gunung yang kita taklukkan, tapi berapa kali kita menaklukkan diri kita sendiri. Kata-kata. Teruslah berjalan. Karena kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Oh gitu. Perjalanan menaik gunung. For your information, Puncak Lawu ini adalah puncak tertinggi pertama aku yang berhasil aku taklukkan, dan di sini aku tuh sangat bangga banget ya kepada diri aku sendiri. Walaupun aku mampu, aku percaya juga ini semua karena doa orang tua aku dan doa kalian semua. Nah teman-teman, setelah kita bersantai dan berfoto-foto ria, ini kita tidak boleh lama-lama di atas ya, karena mataharinya semakin menyengat kulit ini dan kita semakin dekat dengan Tuhan ya kan. Oke, gak nyampe setengah jam kita di atas, kita langsung memutuskan untuk turun dan makan siang di warung Boiem. Turun dari puncak, kita makan di warung Boiem. Mama po, angkel? Nasi sego pecel dong. Sego pecel. Pecel tertinggi sedunia. Widih. Akhirnya kesampaian ya. Bukan main sego pecel. Sekarang kita turun dari Pasar Dieng. Ini nih salah satu egoisnya aku ya kan. Jujur kalau turun itu aku tuh pengen selalu paling di depan dan pengen cepet-cepet sampai gitu di tenda ya kan. Jadi kayak ya aku tidak peduli kalian di belakang gitu. Gak boleh dicontoh ya teman-teman. Sampai sekarang tuh gak bisa move banget ya dari indahnya Sabana di Lawu gitu. Dan selain itu memang waktu pas kita datang ke sana itu cuacanya tuh sangat-sangat bener-bener aduh cakep banget deh pokoknya. Nah karena kita kesorean, setibanya di tenda kita langsung beres-beres untuk turun kembali ke base camp. Pasti kita tengah malam nih. Kalau misalnya memang capek kita berhenti dulu aja. Dan berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lawu. Terima kasih. 21.44 kita sampai di pos Simaksi Candi Cetol ya, dengan segala kondisi. Ya kembali kita mengingatkan bahwa pendakian malam itu tidak disarankan ya. Bangun, hei. Jadi sedikit cerita ya kan, karena kita tuh turunnya udah kemalaman, jadi akhirnya kita memutuskan menginap di base camp. Yang sebenarnya rencana kita di awal adalah langsung pulang, tapi kayaknya semua keadaan tidak memungkinkan untuk kita pulang. Akhirnya kita baru pulang itu di keesokan harinya. Pokoknya pendakian kali ini benar-benar berkesan karena memang semuanya lancar dari awal sampai dengan kita pulang. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa subscribe untuk melihat konten pendakian kita yang lain. Dan sampai ketemu di pendakian berikutnya. Bye-bye.